Meskipun banyak yang bilang masih muda kok jualan gorengan gitu. Kebentul mau nikah, ya ada pemasukan. Kedekatan loh mas, nah, kelamaan kan dilihat-lihat tetangga gitu. Dulu, nakal banget tuh ya. Pulang bolos 4 bulan ya pernah. Ya kan warung kopi ya man, ngopi ya man. Akhirnya di DO pindah sekolah gitu. Dulu itu takut aku mas, nikah. Nggak punya pemasukan, pengangguran. Siapa yang mau sama aku kan gitu. Sekolah ya cuma SMA. Padahal kelihatannya sepele, hanya gorengan aja. Tapi ya alhamdulillah, OTR lebih dari 3 juta gitu. Kalau di CFD itu bisa tembus sampai 8 juta. Assalamualaikum, nama saya Yusuf Satria Mandela, usia 23 tahun, usahanya gorengan kayak risol gitu-gitu, samping istri saya, lokasinya nggak tetap mas, kita pindah-pindah gitu, on the road gitu. Kalau ini masih tempatnya masih tiga, daerah Bandung, Trenggalek, Pasar Pon, sama di Trenggalek di daerah Perigi. Aku kan sharing-sharing gitu sama kakakku loh, mau nikah tapi nggak ada pemasukan. Kakakku udah jualan kayak gitu, OTR gitu, terus dikasih tahu, coba kan calon istriku kan basicnya udah di gorengan gitu loh, pernah jualan gorengan biasa gitu. Terus tak kembangin, cari-cari referensi di TikTok, di CFD gitu-gitu. Ya terus jadi gini sekarang. Dulu awalnya cuma 6 macam, sekarang 14. Nah ini kemungkinan masih nambah-nambah lagi. Kalau saya yang racik mayo, terus bikin isiannya tahu gitu. Kalau sekarang udah jalan jadi dipegang orang gitu. Maksudnya ya kalau tetap dipantau. Jadi udah berapa lama mbak ini berjalan? Sekitar 1 tahun. Ya sebenarnya capek tapi ya mau gimana lagi, usahanya itu eman-eman nggak dikembangin kan gitu. Apakah hanya itu jalannya waktu itu usahanya? sebenarnya banyak mas, tapi kan ya kalau ikut orang kan tidak jadi bos kita. Kalau bikin sendiri kan Sekecil apapun usahanya, gitu. tapi tetap milik sendiri. Kan pengennya jadi bos. Ya. Walaupun kecil-kecilan mas. Awalnya kebentul mau nikah, ya ada pemasukan. Awalnya kan kedekatan tuh mas. Maksudnya masih tetangga. Nanti kalau udah kelamaan kan dilihat-lihat tetangga gitu loh. Maksudnya ulap gitu kan. Kebetulan ya orang tuanya ini sama orang tuaku itu teman dekat. Jadi diundang-undang nih ngoten loh mas. Dicepet-cepetin gitu. Awalnya ya udah pengen. Tapi orang tua saya nganu kan mau gimana lagi. Nikah dimudahin orang tua. Kok malah tutulan? Kan nikah kan nggak ada pemasukan, yang bingung loh mas. Usaha ini berarti habis nikah? Sebelum dan sesudah. Ada nih usaha ini setelah tunangan. Kan mikir basicku kan dimasak, bener suka masak-masak. Terus ya itu akhirnya lihat-lihat di CFD, terus dikasih saran sama mbaknya ini, terus jualan ini aja loh. Terus yaitu pertama buat itu risol mayo, terus risol mayo bolognese gitu. Tahu itu juga cuma 2 varian aja, terus sama lumpia rebung. Pokok totalnya itu cuma ada 6 menu aja. Itu bertahan sampai pas puasa ya. Terus habis puasa kan nyiapin persiapan nikah, libur dulu ada 2 bulan, 2 bulan 3 bulan, terus lanjut lagi tambah menu sebanyak ini. Kalau orang tua aku juga di itu F&B. Kalau ibu rumah tangga, kalau ayah di Bali, bangun villa, kalau bisa disebut arsitek, biasanya yang gambarin gitu. Aku itu pas SMA
kelas 3 itu ditawarin mau kuliah apa enggak gitu. Terus aku jawab enggak aja. Terus aku mau kerja itu enggak bilang. Awal aku kerja itu di toko baju di Bandung sini. Terus ditanyain kok milih kerja gitu. Terus aku jawabnya ya nanti kalau enggak niat malah sia-sia. Saya gitu. Terus kerja di toko baju itu ada sekitar 1,5 tahun. Terus keluar mau itu apa ya sing bikin usaha sendiri gitu. Terus akhirnya aku ngajak ibuku jualan gorengan biasa, gorengan jadul itu. Ada singkong goreng, terus tahu isi yang biasa isi bihun gitu, tempe goreng gitu. Harganya itu ya 2003 itu loh Mas. Kurang Sebenarnya enggak sih Mas. Sebenarnya tiap bulan itu dikasih. Cuman ya masih muda gitu loh. Eman-eman enggak bikin usaha sendiri. Sebenarnya kalau modal ya dikasih. Gitu. Cuman ya mau ngembangin aja gimana cara uang yang dikasih ini bisa berkali-kali lipat jadinya gitu. Tidak pengen terus nih ibu bapak yang jualan juga di FNB itu. Awalnya itu disuruh gitu Mas, awalnya. Tapi kan aku pengen dapat sendiri, rasain dari nol gitu Mas. Nanti kalau aku udah di atas tapi nggak pernah di bawah, nanti kalau jatuh kan nggak bisa bangkit gitu Mas. Tapi kalau dari nol kan tahu, step-stepnya kan tahu. Kalau ada penurunan, ada kebangkrutan gitu kan bisa mulai dari awal lagi. Malah mikirku gini Mas, gak dua. Jadi yang satu tetap OTR. Tapi cari tempat masih belum dapat ini. Ide konsep OTR. Jualan pindah-pindah tempat gitu Mas. Sekarang banyak caranya marketing kan banyak tuh Mas sekarang. Lewat TikTok, lewat itu. TikTok gitu. Nah kan terus lihat komen banyak yang minta di sini. Jadi kalau ada yang pengen ke pergi Mas, kita ke sana. Pengen ke Pasar Pon gitu, kita ke sana. Kan kalau mereka mau ke sini kan kejauhan tuh. Mending kita ke sana. Ya kalau misalkan yang komen satu, masa nuruti wong siji Mas? Tapi kalau komennya cuma satu ya dipertimbangkan. Nanti rame apa tidak kan tetap dipertimbangin Mas. Mana tuh kan kita survei dulu Mas. Tempatnya yang pas buat jualan gitu di mana. Kalau Terus di cari depan titik keramaiannya juga. Atau kalau di depan rumahnya orang kita izin ke orangnya dulu. Kalau di tempat umum ya kita langsung aja. Dan misalkan tempat ramai kan selalu ada lapak-lapak lain Mas. Kita jualannya nggak setiap hari Mas. Jadi mungkin yang lainnya maklumin gitu Mas. Dan sekarang kan banyak yang OTR Mas. Yang dimana yang rame itu banyak yang ke situ langsung. Kemarin di Perigi itu awal aku sama mbak kakakku itu rame. Sekarang banyak juga. Mbak sehari hitung uang berapa? Kalau OTR itu nggak menentu Mas bawaku. Kadang ya lebih dari 3 juta gitu. Kalau di CFD itu bisa tembus sampai 8 juta. Padahal kelihatannya sepele, hanya gorengan aja. Tapi ya alhamdulillah. Kalau di titik tertentu itu cuma sekali seminggu. Kayak di Perigi sekali, di Pasar Pon sekali dalam seminggu kan. Kita tak jadwal biar orang-orang itu tahu hari ini jadwalnya rumah gitu. Kan biasanya jualan gitu mirip-mirip loh. Takutnya kecewa gitu loh. Kok bukan itu, kadung beli gitu. Di hari Senin, Rabu, sama kalau Minggu di CFD. Jumat sama Jumat. Iya, sama Jumat di Perigi. Total 4 kali ya. Tapi Iya. kemungkinan ini mau nambah nambah. di daerah-daerah kota, Tulungagung kota. Banyak soalnya yang minta di Kediri, di Blitar gitu. Di Wono, Banyak di banget. kota itu banyak. Tapi masih belum mumpuni yang produksi ini. Jadi produksi berapa sih? Risol mayo aja 5 kilo. 5 kilo sampai 7 kilo. Itu jadinya sekitar 400-an. Kalau yang risol mayo ori 4.000. Kalau yang mayo bolognese 5.000. Kalau yang varian lain ada risol ayam pedas sama risol pizza mozzarella itu 5.000-an juga. Ada tahu isi ayam pedas, tahu bakso pedas,
terus tahu jamur bakso pedas, dimsum goreng keju, sosis Solo, lumpia ayam pedas, lumpia rebung, kari pap gitu, udang keju, udang rambutan. Satu titik OTR itu minimal berapa pendapatan Mas? Kisaran 2 juta 3 juta Mas omsetnya. Profit 50% kira-kira 50 sampai 40-50 lah buat operasionalan. Kan kalau OTR itu operasionalnya lebih banyak tuh Mas daripada nempat gitu ya, itu kepotong-potong gitu itu. enggak milik jadi pegawai negeri ya? Buatan Mas, buatan pengen kuliah keterian. Lulus SMA kerja enak Mas ya? Kerja ikut mbakku itu yang punya kafe brewok di Tulungagung. Cuma 3 bulan enggak betah Mas. Disuruh-suruh orangnya enggak, bukan passion. Kalau nggak laku sama sekali belum pernah ya Kak. Cuman kalau pas misalnya namanya orang jualan kadang kan ya kemarin habis, hari ini masih gitu kan pernah. Kalau pas cuaca hujan gitu loh, itu pernah kayak nyisa. Tapi ya nggak pernah ditimbun, dibagiin sama orang-orang sekitar sini gitu. Kalau rugi itu pernah hampir sampai 500 gitu pernah. 2 juta pernah kok ya. 2 juta. Tapi ya wis gimana lagi ya ditambelin lagi, dikembangin lagi gitu. Intinya apapun ya wis semangat gitu aja. Gitu ya? Iya. Mental dan kemauan Mas itu. Kayak kemarin OTR di Trenggalek itu beberapa kali itu kena hujan, tapi ya tetap tak lakuin aja. Intinya terus ya alhamdulillah hari-hari ini kan cuaca kan ya bagus gitu. Nah, kalau nggak kesana itu banyak yang nyariin, Mbak kok nggak kesini gitu. Jadi pertama kali jual itu langsung konten Mbak? Pertama dulu awal-awal nggak, cuma promosi di Facebook aja. Kayak di grup gitu, terus kok lihat kayak di TikTok itu rame yang jualan di share gitu, terus nyoba gitu kok alhamdulillah juga rame, terus belajar live lewat mbakku itu, belajar live terus alhamdulillah rame gitu. Dan kemarin bikin konten alhamdulillah kan FYP, terus banyak yang komen gitu. Terus followersnya sampai naik cepet, sampai sekarang 6.000 lebih. Kayak yang kemarin itu ya nggak sengaja pas ada ide pas foto-foto gitu, tak bikin konten gitu, alhamdulillah ya itu naik tembus sampai viewersnya itu 3 juta lebih. Itu sampai Sebenarnya harus percaya diri sama yang dijual. Jadi kan kalau mau ngonten kalau nggak percaya diri kan jelek jadinya. Nah itu harus percaya dulu, yang dijual itu enak, konsumen suka gitu-gitu kan, jadi kontennya juga nggak malu-malu gitu loh Mas. Kadang itu human error kan pasti tuh Mas, jadi kadang ada yang basi, padahal fresh ya, tapi ada yang basi itu nggak tahu kenapa. Pernah nggak tak coba itu pernah, katanya orang-orang ya basi gitu kan Mas. Tapi pasti tak ganti rugi Mas. Tak ganti di refund. Kalau nggak mau di refund ya nanti kalau mau beli lagi tak gratisin ya. Ya menjaga konsumen, tetap menjaga kualitas gitu. Jadi kayak semisal ada yang komen, Mbak kurang gini tak tambahin gitu. Dulu itu wes ngerasain masa muda, maksudnya kayak nakal itu, nakal banget tuh. Dulu ya? Motoran? Motor ya. Sekolah bolos gitu. Sekolah bolos 4 bulan ya pernah. Ya kan warung kopi ya man, ngopi ya man. Akhirnya di DO pindah sekolah gitu. Jadi sekarang ya mungkin wes waktunya tobat. Tobat ya gara-gara nikah? Nggak. Enggak nikah enggak tobat? Kira-kira gitu man. Kenal mbaknya itu udah di situasi nakal-nakalnya sampai ya? Iya Mas, kan tetangga Mas, jadi kenalnya udah lama sih. Sebenarnya awalnya temen aja. Temen aja. Enggak, beda. Beda usia banyak tak? enggak, cuma beda 1 tahun aja. Ini ya tak anggap masku kayak curhat gitu ya biasa. Terus akhirnya itu ya enggak tahu ya namanya hati ya ada rasa suka. Tapi aku enggak tahu sebenarnya ini perasaannya gimana, enggak tahu. Terus akhirnya banyak yang tahu orang sini kok keluar sama itu gitu. Terus akhirnya orang tua juga tahu. Kalau lihatnya ya biasa sebenarnya Mas.
paling besar itu konsisten. Kadang orang itu bisa bikin tapi tidak konsisten. Kadang aku juga jenuh lah, pengen pergi dolan tapi kan ya wes Ada tanggungan. ada tanggungan, ditunggu orang gitu kan, biasanya ada yang pesen-pesen gitu tuh Mas. Banyak lah orang yang nyaranin terusin aja, suruh nerusin usaha orang tua gitu. Tapi kan ya itu tadi, aku kan takut kalau ada turunnya kan nggak tahu tuh Mas. Fasilitas kan orang tua ada semua, kayak mobil buat OTR gitu kan ada, tempat gitu-gitu kan udah disiapin sama orang tua, cuma tinggal kemauan aja. Dulu pas waktu kecil itu masih jaya-jayanya orang tua. Ya kalau sekarang ya namanya masa kejayaan itu ada turunnya, itu pasti. Makanya kenapa kok milih kerja daripada kuliah itu ya itu. Kayak ndak mau lagi ngebanin orang tua. Soalnya di pikiranku nanti semisal kuliah, kalau aku nih nggak bener-bener tekun, eman-eman. Meskipun banyak yang bilang masih muda kok jualan gorengan gitu. Ya bilangku ya ndak apa-apa, kenapa? Kan cari uang. Baru lulus itu punya pemikiran Mas, kayak wes apa udah usianya udah jadi punya pemikiran kalau tetap gini kayaknya nggak jadi orang gitu. Jadi pisah sama teman-teman itu metal sendiri-sendiri. Sekarang ya sendiri sama istrinya. Awalnya itu pengen ku nikah itu di usia 25-an. Dulu itu takut aku Mas nikah. Nggak punya pemasukan, sekolah ya cuma SMA, pengangguran. Siapa yang mau sama aku kan gitu. Ya alhamdulillah mau. Aku dulu itu waktu ya itu bolos-bolos itu kan semua keluarga kan kayak jauhin gitu loh Mas, kayak anak tidak berguna gitu kan Mas. Jadi aku nggak akur sama orang tua itu ada 2 tahunan Mas. Jadi nggak pernah tidur di rumah nenek. Kayak teman-temannya banyak di sini daripada di rumah sendiri. Nikah baru pindah ke sini. Kalau niatku bikin outlet gitu, tapi yang lebih lengkap lagi dan yang jajanan modern gitu. Mau tak tambahin, tak besarin gitu Mas. Bikinin outlet, nanti ada menu-menunya bisa prasmanan gitu Mas konsepnya. Jadi orang bisa ambil sendiri-sendiri, nanti lah tinggal notal sama ada dikasih tempat buat nongkrong gitu. Ya apapun usahanya itu kalau bisa ya ditekuni aja. Ditekuni, pokoknya kalau rasa malu itu dihilangin aja. Meskipun muda kayak usaha gorengan gini ya enggak apa-apa. Intinya semangat, terus ditekuni, banyak belajar juga. Kalau dari saya harus suka dulu Mas. Kalau udah suka kayak setengah-setengah Mas. Harus suka dulu biar kecemplungnya beneran gitu. Basahnya basah beneran gitu. Kalau enggak pakai hati setengah-setengah Mas. Jadi enggak jadi. Banyak enggak jadi. Saya Mbak Vina dan di samping saya suami saya Mas Yusuf. Kami dari Aroma Food yang ada di Tulungagung. Jangan lupa mampir di outlet-outlet kita pas OTR, yang pas ada di Trenggalek, ada di Prigi, ada di Bandung juga, sama di CFD. Jangan lupa mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aku. Keren.